besar ya mereka harus move up menjadi seorang corporate leader lah. Kalau enggak ya akhirnya di manage secara entrepreneur terus akhirnya juga pusing juga akhirnya begitu. Dan kita memanage resiko, memanage orang, memanage bisnis yang banyak. At the end of the day, kita jadi punya istilahnya apa ya, mental yang cukup kuat lah ya. Jadi nggak panikan kayak gitu. Karena ya di dalam bisnis saya kira akhirnya kita the level of tolerance yang kita punya untuk menghadapi surprise di dalam bisnis kayak gitu ya akhirnya kita udah terbiasa kayak gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa gitu ya biasalah kalau di bisnis melakukan any bisnis kayak gitu ya pasti kita juga akan menabrak 1000 tembok juga kayak gitu loh. Jadi ya mindset itu udah biasa juga kayak gitu. Jadi nggak gampang kaget lah Pak kayak gitu dengan any kind of problem. Kecuali corona ini agak mengagetkan Mas Bayu. Oke. Ya, oke. Mas Billy, ya, Anda adalah satu-satunya orang yang bisa membuat saya malu. Kok bisa, Om Bayu? Saya berkaca pada rambut saya yang sudah putih ini. Oke. Ya, saya baru sampai, katakanlah nilai itu baru sampai angka 4. Mas Billy ini yang baru tahun 85 lahir, sudah sampai angka 9 nilainya. Jadi saya terpaksa malu. Ya. Saya terpaksa malu hari ini. Ya. Dan, Tuhan menunjukkan. Masih ada saya di angka -1, Pak. Jadi itu, sebelum Bayu nanya, saya hanya ingin mengemukakan Anda adalah salah satu orang yang bisa membuat saya malu. Ya. Dan ini mudah-mudahan bisa menyadarkan. Ngomong-ngomong, sebelum saya ulas tentang malu saya tadi, Bapak kelahiran tahun berapa ya? Pak Soleh, orang tua 51, Om Bayu. Wah, hebat, luar biasa. Om Bayu, tahun berapa Om Bayu? Aku? Iya. Aku ini 55. Ini 55, oh ya. 55. Masih muda. Masih muda. Ya, oke. Ini saya harus berguru pada seorang yang sangat belia sekali, ya, yang luar biasa sekali, yang bercerita tentang mental. Saya pernah memimpin sebuah perusahaan ya manufacturing di luar Semarang, yang karyawannya juga berkisar antara sekitar 3.000-an, ya. Nah, ternyata saya kemudian akhirnya saya bilang saya nggak kuat nih, lebih baik saya mundur aja. Dan saya ketemu sekarang membuat semangat saya untuk kembali bergerak. Ini boleh ulurkan tangan nih. Saya mengucapkan terima kasih ya buat Mas Billy ya, menjadi motivator saya, motivatornya motivator ya. Oke, Bayu, kamu tadi kelihatannya menahan nafas, kelihatan mau tanya. Yuk, silakan. Banyak yang saya pengen tanyakan, Pak, sama Bang Billy, tapi yang jelas saya cukup tertarik tadi, Pak, diceritakan bagaimana Bang Billy memulai perjalanan karirnya kan, Pak. Melihat dia banyak ketipu orang, tidak mudah, Pak, untuk seorang anak muda, apalagi untuk teman-teman seusia saya tentunya, Pak. Ketika menghadapi masalah, kadang banyak juga yang lari dari masalah. Kadang juga yang istilahnya memulai dulu dengan semangat, tapi ketika di pertengahan menghadapi masalah, malah ngedown gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak ke Bang Billy sebenarnya, apa sih prinsip-prinsip yang diterapkan di kehidupan Bang Billy sehingga saya bisa bilang Bang Billy ini adalah manusia ternekat, yang hasilnya bisa kita contoh, bisa kita tiru gitu. Apa, Bang Billy? Oke, ya memang kalau nekat ya nekat.
Gini, mungkin saya sampai lupa pertanyaannya tadi apa? Prinsip-prinsip dalam kehidupan. Oh, prinsip-prinsipnya. Gini, kalau boleh jujur, tak kira saya itu orang paling tidak berprinsip. Saya orang paling tidak berprinsip. Jadi kalau saya ditanya prinsip itu, jujur itu bingung. Kalau misalnya ngomong bullshit-bullshitan kayak gitu, sorry ya. Kalau bullshit-bullshitan mau prinsip-prinsip kayak gitu ya banyak lah kayak gitu, itu kejujuran ini dan itu semuanya. Tapi kebetulan ya kalau prinsip utamanya itu adalah ya satu ya kita kalau saya utamanya ya adalah ya menjaga integritas lah, itu aja. Itu prinsip utamanya yang selalu saya jaga, itu adalah ya integritas itu. Selain itu tak kira enggak banyak juga, karena saya masih menganggap, saya ini kan orangnya suka belajar, Mas Bayu. Jadi saya itu dari even sampai sekarang pun saya masih belajar terus, dan kadang saya belum mau menentukan siapa sih saya tuh jadi orang yang seperti apa gitu. Mungkin kalau saya sekarang umur 35, nanti umur 40 lah, mungkin saya akan fokus untuk menjadi orang yang seperti apa gitu. Kalau sekarang itu saya masih mencoba banyak hal. Artinya saya suka sosial, saya suka berbisnis, serial entrepreneurship kayak gitu. Saya suka bersama teman, saya suka kadang jadi orang baik, kadang jadi orang yang cuek, ini dan itu semuanya gitu. Saya lagi experimenting lah, a lot of things kayak gitu. Dengan feeling dan emosi juga kayak gitu. Jadi artinya saya lagi nyoba lah semuanya kayak gitu. Sampai nanti mungkin umur 40 ya saya baru akan saya ternyata tuh paling nyaman itu dengan style yang mana ya. Nanti saya merasa nanti di antara semua pengalaman itu saya paling jago dan yang paling mantep, dan tak kira ini yang saya akan lakukan untuk 10 tahun ke depan gitu, yaitu nanti di umur 40-an. Kalau sekarang I'm open to a lot of things lah. I'm really open to a lot of things gitu. Jadi mungkin itu ya, karena kalau orang kadang saya melihat orang terlalu berprinsip gitu, jadi ya memang kadang langsung timbul sebuah kotak kayak gitu loh. Langsung timbul sebuah kotak dan akhirnya susah juga kayak gitu kan untuk berpikir outside the box itu kan. Yeah. Kalau saya lebih sekarang seperti ngalir aja, roadmap, business plan pasti ada lah kayak gitu. Cuma secara prinsip apalagi di kehidupan kayak gitu, ya sekarang itu mengalir aja dulu lah gitu. Karena ya masih terlalu muda juga untuk memegang sebuah prinsip yang sangat kuat tentunya kayak gitu, sebuah norma-norma yang sangat kuat kayak gitu, terlalu prinsip. Karena mungkin saking ketemu banyak orang dan bagi saya menghormati, namanya manusia itu kan individual. Jadi kenapa saya mungkin selama 15 tahun terakhir kayak gitu saya nggak pernah marah sama sekali kayak gitu, karena even dengan karyawan, even di kantor tuh saya hampir nggak pernah emosi. Karena apa ya? Karena saya menghormati individual ya. Namanya manusia juga individunya kan ya masing-masing lah gitu. Saya nggak pernah ngejudge jadi orang. Saya mungkin punya sebuah opini, tapi saya nggak pernah ngejudge juga. Ya itu tadi, karena saya mengerti kenapa sih orang ini begini? Ya mungkin karena historinya, mungkin karena sejarahnya, mungkin karena a lot of things lah faktornya di kehidupan mereka gitu. Jadi ya saya menerima everything sekarang ini gitu. Jadi mungkin untuk sekarang mengalir aja. Tadi nyambung Om Bayu Krishna juga. Jadi untuk memanage banyak orang juga, Om Bayu, ya memang Om Bayu dulu manage 3.000 orang itu it's very tiring lah. Karena otomatis jadi sebuah leader kan jadi kita merasa bebannya mereka kita mencoba untuk kita absorb semuanya gitu. Memang it's very tiring, tapi tak kira at the end of the day pada saat kita mau tidur kayak gitu ya adalah senyuman kecil kalau ya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tak kira ya adalah stres harinya kita, tak kira ya adalah ya Om Bayu ya kayak gitu juga. Karena mungkin salah satu yang very tiring itu adalah kadang
dengan komunikasi dengan banyak orang itu, diri kita itu kadang kita kan harus jadi bisa banyak orang nih, ya kan? Kadang kalau kita melihat bagaimana sih salah satu kenapa kita bisa berkomunikasi dengan baik lah, sehingga kita bisa membuat influence mereka, merubah persepsi mereka. Artinya ya kita pertama kan memang harus understand value-nya orang-orang ini kan. Kita bicara dengan siapa ya. Kalau first thing what I do, kalau kita bicara mau kita negosiasi, mau kita lobby, mau kita ketemu dengan karyawan, mau ketemu dengan bos besar, mau ketemu dengan siapapun kayak gitu, the first thing I do is mungkin setengah jam pertama, 15 menit pertama saya selalu mencari tahu value-nya orang ini apa sih kayak gitu loh. Ya kan kalau kita bicara value kan orang-orang ini kan kalau bisa disingkat itu kan ada 6 value lah. Certainty, variasi, love, contribution, significance, growth, itu value-value itu kan. Nah, jadi kadang saya melihat teman saya atau orang saya yang isinya debat dan lain-lain, dan pendapatnya tidak bisa diterima sama lawan bicaranya, ya karena memang orang itu tidak berbicara dengan value-nya lawannya kayak gitu loh. Nah, kadang kalau saya sih mungkin di awal-awal selalu saya mencoba memahami, kalau kita bicara 90% dari populasi di dunia kan value-nya adalah significance and certainty. Artinya ya orang itu maunya safe terus kayak gitu loh. Ya kan itu kan udah ketahuan banget lifestyle-nya dia, tipikalnya dia, cara berpikirnya dia. Pokoknya kalau nggak aman ya aku nggak mau kayak gitu loh. Nah, saya tidak punya value itu. Value saya sebagai orang adalah ya growth, contribution, dan significance, of course. Jadi kadang kalau saya bicara dengan orang yang value-nya kuatnya di certainty, ya saya bicara pakai value-nya dia. Kalau ada orang yang bicaranya love kayak hippies ini dan itulah, ya saya bicara pakai value-nya dia. Kalau dia value-nya contribution, kan ketahuan juga kan. Ya saya bicara pakai itu. That's why mungkin itu salah satu triknya lah kalau bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Even dengan istri pun saya totally different person sama dia. Dulu awal-awal saya belum memahami konsep itu, ya isinya padu juga Om Bayu. Tapi kalau sekarang ya karena saya benar-benar tahu value-nya dia apa, ya saya kadang kalau bicara, kalau mau masuk ke otaknya dia, ya saya bicara pakai value-nya dia. Dan itu kenyataannya lebih bisa diterima juga kayak gitu. So, kadang capek gitu loh, kadang kan kayak gitu kan berarti kita harus menjadi orang yang sebenarnya bukan kita juga. Kadang proses-proses itu membuat kita tidak nyaman juga gitu. So itulah ya saya paham kenapa memanage orang banyak itu Pak Bayu kemudian dulu akhirnya memutuskan untuk mundur lah gitu ya, paham juga. A lot of times Om Bayu, saya mau mundur kok dari situasi yang kayak gini kayak gitu. Maksudnya kalau saya udah kecukupan, kenapa sih saya nggak enjoy life aja kayak gitu? A lot of times gitu it crosses my mind kayak gitulah. Kadang ngerokok sampai jam 2 malam ya, kadang on a crossroad kalau pas lagi butek banget, tapi ya at the end of the day ya kan ya life must go on lah. Kita harus jadi orang-orang yang sangat ya responsible lah ya. I have to finish what I started lah gitu loh. Gitu. Ya, luar biasa sekali. Saya tiba-tiba ingat waktu masih muda, waktu masih jadi penyiar Radio El Sinta Jakarta. Ya. Itu sapaannya adalah dewasa berjiwa muda, muda bersikap dewasa. Dan itu tepat untuk Mas Willy, ya. Muda bersikap dewasa, ya. Luar biasa. You are very 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 luar biasa, ya. Benar, Pak. Enggak lah, tapi dewasa ini saya juga suka bersikap kayak anak kecil juga sekarang, Pak. Sekarang apa ya? Ya, apalagi 6 bulan ini ya di masa-masa COVID ini. Jadi ya saya suka aja. Saya lebih concern sekarang doing what yang makes me happy ya bulan ini gitu ya. I don't push myself that hard anymore gitu. Ya. Tapi Bang Willy, saya melihat Bang Willy ini tadi kan bilang kalau saat ini
apa ya istilahnya, Bang Billy belum bisa menyatakan kalau sedang memegang prinsip yang benar-benar Bang Billy pegang. Tapi kalau dari kacamata saya ada dua poin lah yang bisa saya dapatkan. Yang pertama, Bang Billy ini adalah tipikal leaders yang empati. Ini penting banget. Karena baru-baru ini saya membaca buku CEO dari Microsoft, Satya Nadella, Hit Reverse judulnya. Dia juga mengutarakan bahwa ketika dia ditunjuk oleh Bill Gates, empunyanya Microsoft itu waktu dulu, dia cukup khawatir, dia tidak bisa fit in dengan kultur perusahaannya. Tapi akhirnya dia mengumpulkan seperti yang Bang Billy lakukan, hampir sama persis. Bang Billy tidak pernah marah dengan karyawannya, bahkan malah mengajak dan memahami bahwa karyawan itu juga memiliki sisi lain dari kehidupannya. Dan yang kedua, ini yang saya rasa menjadi kunci Dapam, mungkin bisa dibilang sangat bisa bertahan di situasi yang tidak menentu saat ini, sangat bisa terus berinovasi. Mungkin karena dari sosok Bang Billy sendiri orangnya cukup dinamis dan juga relevan dengan situasi yang ada. Jadi saya pikir ini luar biasa sekali, Bang. Jadi sangat-sangat kalau saya bisa beritahu nih teman-teman saya, mungkin sosok yang bisa dijadikan salah satu mentor buat teman-teman wirausaha muda, khususnya seperti terlalu baik, Mas Bayu, terlalu baik. Saya rasa Bang Billy adalah salah satunya, kalau menurut saya. Bagaimana kalau menurut Pak Eka, Pak? Makanya saya bilang tadi, ini luar biasa sekali. Sebenarnya saya sudah pernah janjian ya sebelum acara ini dengan Mas Billy ya. Waktu itu kita by phone pernah janjian mau diskusi soal UMKM di situasi pandemi COVID-19. Oke. Masih ingat kan ya? Iya. Salah satu yang terkena dampaknya hotel nih. Pasti. Ya. Ini kira-kira gimana kiatnya Mas Billy untuk mengatasi terpaan badai yang tiba-tiba? Jadi saya flashback sejenak, Mas Billy kan udah jago ketika menghadapi keadaan yang tiba-tiba gitu. Waktu di Australia tiba-tiba ditinggal gitu aja. Kemudian tiba-tiba dipindah ke Cina, tiba-tiba dipindah lagi ke London. Dan sekarang waktu bisnis tiba-tiba ada yang namanya Corona 19. Berapa sekali ke bisnis Mas Billy? Pasti. Oke, jadi mungkin waktu Maret akhir gitu, kita baru mulai full merasakan gitu. Of course sebagai manusia kita kaget lah, Mas Bayu, Om Bayu, kaget kita. Kok bisa ya? Yang kita pikir adalah, kan kebetulan kita ada banyak di lifestyle business, dunia entertainment, kemudian di hotel juga dan properti. Tapi kan mostly ini memang di bisnis jasa yang memang involve a lot of people, orang berkumpul dan hospitality lah kayak gitu kan. Jadi memang butuh orang banyak kumpul, orang traveling untuk itu bisnisnya kita. Tapi tiba-tiba travel restriction, PSBB, PKM, everybody's not traveling, everybody's not having meetings, government, corporate semua stop tiba-tiba semua kayak gitu. Kagetlah kita. Padahal kita pikir kalau hotel tak kira selama di-manage dengan baik, pintu akan terbuka, uang akan masuk selama 20 tahun, 30 tahun, artinya masih oke lah kayak gitu. Dan tiba-tiba siapa sih yang mikir the whole world kayak gitu tiba-tiba restricted on traveling gitu kan, nggak ada yang mengira juga kayak gitu. Ya akhirnya di awal 3 bulan kita cukup bingung juga nih karena belum ada kan di buku kita itu belum ada. Secara bisnis saya nyoba untuk cari-cari bisnis alternatif ya. Sempat jualan beras juga, tapi jualan 10 truk berarti ini kok cuma 10 juta gitu kan. Truk 1 juta gitu, terus sampai
ke Demak cari beras ini dan itu kita coba supply, cari ke Mensos supply apa ini dan itu APD ini dan itu semuanya. Tapi at the end kok masuk mau ke pangan juga. Tapi kan kita satu, it's a red ocean kan, maksudnya everybody's doing it juga gitu loh Pak, ya kan. Yeah. Yang kedua, kita belum punya infrastrukturnya juga gitu. Dan akhirnya saya agak menarik untuk di business development karena jiwanya business development. Saya lebih go back ke internal ya. Di situ saya banyak yang namanya memang crisis management lah. The art of survival kembali lagi. Jadi apa yang saya lakukan waktu itu adalah ya kita memang mengefektifkan semua bisnis prosesnya kita. Dan memang yang terjadi adalah sekarang dari bisnis model, dari bisnis proses, dari roadmap yang kita sudah bentuk untuk 5 tahun ke depan, strategi, communication ways, logistik, and everything kayak gitu berubah. Yeah. Semuanya itu memang ya berubah. Akhirnya yang tahap pertama memang kita benar-benar the game in this COVID era kayak gitu adalah prioritizing. Di masa normal, kita bisa punya kemauan banyak, kita punya resources, we can do a lot of things lah. But sekarang, aset mungkin banyak, tapi kan cash flow super minimum, Pak. Iya kan? Kita udah ukur bertahan cuma sampai 6 bulan secara cash flow. And then what do we have to do? Bagaimana caranya dari 6 bulan ini kita bisa bertahan 12 bulan. At the end of the day, ya prioritizing itu. Ya keran-keran yang bocor, yang masih mengalir keras, ya akhirnya kita tutup kalau bisa enggak milih gitu. Akhirnya game is prioritizing. Jadi mungkin buat teman-teman UMKM dan teman-teman everybody lah, even secara personal life in this time of era, ya gamenya number one adalah prioritizing. You cannot get everything sekarang ini. Saya masih mau nge-keep mobil saya, tapi tidak bisa bayar cicilan, anak sekolah, makanan di rumah, cicilan kartu kredit, motor, traveling, ini dan itu. At the end of the day ya, keep your priorities straight. Itu kuncinya pertama lah, gitu. Saya mau ngembangin bisnis, saya mau ini, mau itu, mau ini. Sudahlah, jangan ngeluh, jangan apapun. PR pertama adalah keep your priorities straight. Number 1 apa, number 2 apa, number 3 apa, number 4 apa, number 5 apa. Ya udah, kayak gitu. Harus ngorbanin something karena harus naruh mereka di prioritas akhir, ya so be it, gitu. Mau gimana lagi? That's the game these days, prioritizing. Dan yang kedua adalah memang kita ini pelajaran besar lah bagi kita semua. Company today itu harus lebih siap dengan segala ketidakpastian dan segala disrupsi di masa depan. Harus siap. Secara organizational structure-nya kita itu harus lebih siap. We have to be geared for disruption and uncertainties. That's the game. Salah satunya bagaimana? Kita harus punya struktur organisasi yang lean, yang ramping, yang cepat. Seperti yang tadi Mas Boy bilang, relevan, dinamik, adaptasi itu paling satu itu, dan memang kita harus welcome change. Karena ke depan bukan hanya pandemi dan force major aja yang kita hadepin kayak gitu, tapi teknologi ini bisa mendisrupsi everything. Lebih gila.